Halo anak-anak semua, apa kabar kalian pagi ini? Ya, tetap semangat ya. Sungguh sangat bersuka cita Ibu kembali berjumpa dan kita kembali berjumpa di ibadah Chapel TK SD Kristen Pelita. Anak-anak, saat ini Ibu mau mengajak kalian semua untuk beribadah. Mari siapkan hati dan pikiran kalian, ambil posisi yang tepat. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Baiklah anak-anak, marilah kita masuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu yang luar biasa. Hingga saat ini kembali kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan di ibadah Chapel TK SD Kristen Pelita. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Nah anak-anak semua masih tetap bersuka cita ya. Oleh karena itu mari kita bernyanyi memuji muliakan Tuhan. Kita bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Dengarkan dari awal sampai akhir firman Tuhan dan dapatkan berkat Tuhan melalui firman-Nya. Nah sekarang mari kita bernyanyi, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Berbuah
mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kami mohon Engkau memberkati kami supaya firman yang boleh kami dengarkan dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berikan urapan-Mu bagi mulut bibir hamba-Mu supaya dia dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak TK STK Pelita. Ibu harap kalian masih semangat mendengarkan firman Tuhan walaupun online ya. Yuk duduk yang baik supaya kalian bisa konsentrasi. Ibu tahu tantangan kalian tuh sangat berat untuk mendengarkan firman Tuhan secara online. Harus mantengin HP, harus mantengin laptop, duduknya aja susah ya, harus barengan lagi ya, sempit-sempitan sama kalian sekarang ya. Kita sudah belajar ya minggu-minggu yang lalu bahwa Tuhan Yesus sekalipun ke dalam dunia menjadi anak-anak, dia sudah mengerti, memahami, mengasihi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan serta dia menggunakan firman Tuhan ketika dicobai oleh iblis. Dan hari ini kita akan belajar ya sesuatu yang lain, bagaimana Tuhan menyatakan dengan jelas firman Tuhan. Tuhan mengajarkan firman-Nya dengan jelas ya. Di dalam Matius 4 ayat 23 di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus pergi ya untuk menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah ke berbagai tempat. Ya, baik itu ke desa-desa, di atas bukit, ke sinagoge yaitu tempat ibadah orang Yahudi. Ya, untuk apa Tuhan Yesus berkhotbah tentang firman Tuhan, mengajarkan firman Allah? Supaya banyak orang mengenal Injil dan mengerti tentang pengampunan dosa sehingga bisa tahu bagaimana mengasihi dan mentaati Allah. Itu tujuan Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada para pendengarnya saat itu ya. Dia banyak sekali menyampaikan firman Tuhan, mengajar orang-orang mengenai apa yang dipercaya tentang Allah dan bagaimana mempercayai Allah serta mentaati Allah ya. Dan orang-orang itu mendengarkan apa yang Yesus katakan. Bahkan ketika Yesus sudah setelah dia mati dan bangkit, dia juga masih mengkhotbahkan firman Allah. Dia masih menjelaskan firman Tuhan Allah di dalam Matius pasal 2 dalam Lukas ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 32 ya. Bagaimana ceritanya? Ibu akan mengisahkan ini dalam satu kisah ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh,
betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya. Apa yang Ibu akan bacakan di dalam Lukas pasal 24. Bentar ya. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-27. Lukas pasal 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Ya, mereka jalan dengan kesedihan, ya mereka lupa dengan isi kitab suci, kitab para nabi, sehingga Tuhan Yesus harus datang kepada mereka dan menjelaskan ya kepada mereka. Ya, Tuhan Yesus menolong kedua murid itu yang sedang bersedih tadi dengan menjelaskan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang dirinya yang dinubuatkan oleh para nabi. Dengan penuh kasih dan kesabaran, ya Tuhan Yesus menjelaskan firman Allah kepada kedua orang tersebut, yaitu seluruh perjanjian lama bercerita tentang dirinya, yaitu sebagai juru selamat yang dijanjikan. Ya, Tuhan Yesus mengabarkan firman Tuhan dan mengajarkan firman Allah. Bahkan dia menjelaskan, ya dia mengajarkan di dalam perumpamaan, dia jelaskan sebuah perumpamaan, dia mengajarkan menjelaskan nubuat dari para nabi dalam perjanjian lama. Supaya apa? Apa kerinduan Tuhan Yesus dengan menjelaskan dan mewartakan firman Tuhan? Dia ingin agar umatnya juga memahami, mengasihi, mentaati Allah dan juga menyampaikan atau mewartakan kembali, mengajarkan kembali firman Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus menjelaskan, mengajarkan, dan Tuhan ingin orang lain juga, orang yang sudah mendengar itu mengajarkannya kepada yang lain. Seperti perintah Tuhan ya di dalam Markus pasal 16 ayat 15 ya. Ini adalah ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia kembali ke surga ya. Markus pasal 16 ayat 15, ini bisa jadi ayat hafalan juga buat kamu ya. Lalu ia berkata kepada mereka apa? Pergilah kemana? Ke seluruh dunia. Ngapain? Beritakanlah Injil kepada siapa? Segala makhluk. Jadi tujuan Tuhan ya setelah dia mengajarkan firman Allah, menjelaskan kepada para pendengarnya, Tuhan ingin apa? Setelah mereka ngerti, mereka paham, mereka lakukan, mereka harus memberitakan kepada yang lain. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada 12 murid, 12 muridnya berbicara kepada murid-muridnya lain, yang muridnya dari 12 murid itu. Kemudian murid itu menyampaikan ke yang lain juga. Sehingga banyak orang ya murid-murid itu yang akhirnya pergi ke berbagai tempat. Bukan hanya ke Yerusalem, mereka juga ke Yudea, ke Samaria, bahkan ke negara-negara lain, bahkan sampai ke ujung bumi.
Ya, ada yang ke Eropa, ke Roma, ke Italia, ke Yunani, ke Filipi, ke Korintus, ya. Bahkan ada juga yang ke India dan orang itu menyebar, memberitakan, beritakan, sampai ada juga yang datang ke Indonesia untuk memberitakan firman Tuhan sehingga kita mengenal Injil, kita mengenal firman Tuhan, ya. Ini tujuan Tuhan menyampaikan firman Tuhan di dalam dunia, mengajar para murid supaya apa? Banyak orang mendengar Injil, ya, dari mereka pergi mendengar, menyampaikan kepada yang lain. Ya, Yesus memerintah untuk pergi dan beritakan agar kabar baik itu didengar oleh setiap orang sampai ke ujung bumi. Yang di desa, yang di kota, yang di lembah-lembah, yang di pegunungan, semua mendengar Injil. Ya, murid-murid Yesus mempercayai dan mentaati firman Allah. Mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Nah, saat ini Ibu bersyukur ya kalau Tuhan sudah banyak memakai para pengkhotbah, para guru sekolah minggu, para pemberita Injil untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan Injil. Ya, Ibu masuk dalam salah satunya. Ya, bersyukur Ibu dipilih secara khusus untuk memberitakan Injil. Ya, kerinduan Ibu dari dulu ingin memberitakan Injil dengan apa? Dengan benar. Ya, orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang dipilih. Tetapi bukan berarti hanya pendeta, penginjil, guru sekolah minggu yang memberitakan Injil. Tadi Tuhan bilang apa? Pergi. Semua biar dengar. Jadi orang-orang biasa, anak-anak kecil, orang-orang besar, kakek-kakek, nenek-nenek, semua harus memberitakan Injil. Memberitakan kepada yang lain. Ya, Ibu sangat bersyukur ya banyak orang-orang yang akhirnya memberitakan Injil. Mereka menjelaskan Injil. Ya, nah, apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang tersebut? Tanggung jawab kamu tidak harus memberi hadiah kepada mereka. Ya, tapi tanggung jawab kamu yang bisa kamu lakukan ucapan terima kasih kamu kepada para penginjil, para pengkhotbah dengan cara apa? Pertama, dengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh pendetamu, oleh guru sekolah minggumu, oleh guru Injilmu. Dengarkan dengan baik. Ya, pahami dan lakukan. Selain itu, yang kedua, doakan. Doakan para pengkhotbah, doakan para pemberita Injil, doakan para pendeta, doakan para guru sekolah minggu. Kenapa? Mereka harus doakan supaya mereka menyampaikan firman Tuhan dengan benar, ya, dengan jelas. Semua orang bisa memberitakan Injil, tapi enggak semua orang bisa memahami. Maka untuk bisa memberitakan Injil harus apa? Harus belajar dulu. Kamu belajarnya di mana? Dari firman Tuhan, dari Alkitab, terus dari para pengkhotbah, ya. Kalau kamu baca Alkitab sendiri, kamu bisa ngerti semuanya enggak? Enggak. Kamu kadang-kadang perlu pengkhotbah, perlu guru Injil yang menjelaskan firman Tuhan. Ibu juga enggak langsung bisa menjelaskan firman Tuhan. Ibu harus sekolah dulu secara khusus, sekolah teologi namanya, ya, untuk belajar tentang Injil, bagaimana menjelaskan Injil dengan baik, bagaimana mengkhotbahkan firman Tuhan. Ya, sampai sekarang juga Ibu tetap belajar, ya. Dan Ibu juga perlu dukungan doa dari kalian supaya apa? Supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Emang ada ya, Bu, orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan salah? Ada. Mereka yang tidak belajar firman Tuhan dengan benar, dengan baik. Maka kalau dengar firman Tuhan jangan sambil tidur-tiduran. Dengarkan baik-baik supaya kamu benar-benar tahu. Ya, dan sehingga kamu nanti enggak salah memberitakan kepada yang lain. Ya, kamu bisa memberitakan yang lain. Kenapa? Kita disuruh pergi dan beritakanlah kabar baik ini. Beritakanlah Injil. Ya, kita bisa melakukan hal ini kalau kita belajar dengan baik. Dan orang-orang yang sudah belajar dengan baik perlu dukungan doa kamu supaya lebih baik lagi. Supaya lebih banyak mengerti, punya hikmat lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah menyatakan firman-Nya dengan jelas. Ya, Dia sudah jelaskan. Dan Tuhan juga mau mengilhami, ya, menuntun orang-orang, para pengkhotbah, para berita Injil untuk bisa memahami firman Tuhan dengan baik sehingga bisa membagikannya kepada para pendengarnya, ya. Kiranya pagi hari ini kita bisa belajar untuk mendengarkan firman Tuhan para pengkhotbah dan mendoakan para pengkhotbah, ya, supaya bisa bersama-sama belajar
firman Tuhan, Ibu mengajarkan, Ibu mengerti, kamu juga mengerti, dan kita sama-sama mengabarkan kabar baik ini kepada siapa? Semua orang yang kita temui. Oke, kiranya Tuhan boleh menolong kamu untuk bisa memahami firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan kembali. Tuhan boleh mengajarkan kami bahwa Tuhan sudah menyampaikan dan menjelaskan firman Tuhan kepada murid-murid, dan juga Dia mengilhami, memberkati, menyertai para pengkhotbah, para pemberita Injil supaya bisa mereka mengerti firman Tuhan dengan baik dan menjelaskan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk para pengkhotbah, para penginjil, Tuhan sertai mereka dalam memberitakan Injil, dalam persiapan-persiapan mereka, dalam mempersiapkan khotbah, supaya Tuhan membuka hati, memberikan hikmat, supaya mereka bisa memahami dan mengerti firman Tuhan dan bisa membagikan dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mulai hari ini boleh belajar untuk mewartakan kabar baik kepada setiap orang, dan kami bertanggung jawab untuk belajar firman Tuhan, dan kami juga bertanggung jawab untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mendoakan para pengkhotbah supaya mereka suka menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.